Eh, eh, Halo, salam sejahtera pada semuanya dan Ibu Roju selaku pengampu mata kuliah manajemen kuantitatif. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul model arus jaringan atau network flow models. Dalam presentasi ini kami akan membahas yang pertama itu ada apa itu network flow model, dan kita juga akan membahas komponen yang ada di dalamnya. Lalu kita akan membahas jenis-jenis metode yang digunakan. Lalu kita juga menambahkan 3 studi kasus pada PPT kita. Dan semoga setelah presentasi ini kita lebih memahami bagaimana metode ini digunakan dalam membantu pengambilan keputusan di berbagai bidang. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, sebelum masuk ke materi, ini adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama itu ada Sinta Indah Tamara, lalu ada saya selaku moderator Parves, lalu ada Hafid Lintang Prakoso, lalu ada Desi Armahar Mufarizu, dan yang terakhir ada Nelti Cahyani Sianturi. Oke, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Di latar belakang ini kita mencantumkan 3 poin. Yang pertama itu ada efisiensi distribusi, yang kedua itu ada kompleksitas jaringan, yang ketiga itu ada solusi kuantitatif. Di era sekarang, itu hampir semua perusahaan itu menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola industri barang. Dan juga selain barang itu juga transportasi, pembangunan infrastruktur, maupun pengelolaan sumber daya. Misalnya di perusahaan logistik harus menentukan jalur pengiriman yang paling cepat agar biaya operasional bisa ditekan. Lalu juga perusahaan telekomunikasi yang ingin membangun jaringan kabel, itu tuh bisa biayanya seminimal mungkin dengan metode ini. Lalu ada perusahaan air minum yang harus memastikan kapasitas distribusi distribusi air tetap mencukupi. Nah, permasalahan ini itu tuh nggak cukup diselesain berdasarkan pengalaman atau perkiraan perkiraan aja gitu, kayak menghayal. Tapi itu tuh diperlukan suatu metode yang mampu memberikan solusi secara objektif berdasarkan perhitungan. Dan salah satu metode yang digunakan adalah materi yang kita bahas kali ini, yaitu network flow model. Metode ini tuh membantu perusahaan memilih solusi yang paling efisien, baik dari segi biaya, waktu, maupun kapasitas. Em, Setelah mengetahui alasan alasan kenapa metode ini penting ya, kita akan masuk ke pengertian dari network flow model. Dan selanjutnya itu adalah pengertian network flow model, yaitu merupakan metode kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis aliran barang, jasa, informasi, maupun sumber daya melalui suatu jaringan. Jaringan tersebut terdiri dari simpul atau node dan jalur penghubung yang disebut branch. Model ini banyak digunakan dalam bidang logistik, transportasi, telekomunikasi, manufaktur, hingga pengelolaan infrastruktur karena mampu memberikan solusi yang optimal terhadap berbagai permasalahan. Dan selanjutnya itu ada di slide 5 yaitu komponen network flow. Dan dalam network flow terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama adalah node. Node yaitu titik dalam jaringan yang dapat berupa gudang, kota, pabrik, maupun pusat distribusi. Dan yang kedua itu terdapat branch, yaitu jalur yang menghubungkan antara node. Jalur ini biasanya memiliki informasi berupa jarak, biaya, waktu, atau kapasitas. Kemudian terdapat flow, yaitu aliran yang bergerak dari titik sumber menuju titik tujuan melalui jaringan tersebut. Dan yang terakhir itu terdapat, dan ketiga komponen inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian berbagai permasalahan menggunakan network flow. Berikut ada jenis-jenis network flow models. Perbandingan 3 model utama arus jaringan dalam manajemen kuantitatif. Yang pertama, shortest route problem, yang bertujuan mencari jalur paling pendek menggunakan algoritma Dijkstra. Yang kedua, minimal spanning tree, algoritma
prim atau kruskal menghubungkan semua node dengan biaya minimum tanpa membentuk siklus. Diterapkan pada jaringan telekomunikasi dan infrastruktur. Di sini tujuannya sedikit berbeda dengan model pertama. Kalau yang pertama fokusnya hanya dari satu titik ke titik lain, di model kedua ini tujuannya adalah menghubungkan semua titik yang ada tanpa menyisakan satupun, tetapi dengan total kabel atau jalan sependek dan semurah mungkin tanpa membentuk putaran atau siklus. Yang ketiga, maksimum flow problem, yaitu mencari kapasitas aliran terbesar menggunakan metode Ford-Fulkerson, diterapkan pada jaringan pipa, data, dan distribusi. Masing-masing metode digunakan sesuai dengan jenis masalah yang dihadapi. Next, berikutnya kasus pertama yaitu shortest road problem. Pada studi kasus pertama ini, PT Nusantara Logistis ingin menentukan jalur pengiriman paling efisien dari kota A menuju ke kota G. Permasalahan ini diselesaikan menggunakan algoritma Dijkstra. Algoritma ini bekerja dengan memilih jalur yang memiliki jarak paling kecil pada setiap tahap hingga mencapai tujuan. Dari hasil perhitungan diperoleh dari rute A menuju ke rute C, kemudian B, terus ke E, dan akhirnya ke G. Dengan total jarak yaitu 15 km, yang dimana artinya perusahaan dapat menghemat biaya bahan bakar dan waktu pengiriman. Next. Berikut pada kasus kedua yaitu minimal spanning tree. Pada kasus kedua ini membahas pembangunan jaringan kabel serat optik pada PT Nusantara Telekomunikasi. Tujuannya adalah menghubungkan seluruh kantor cabang dengan biaya pemasangan seminimal mungkin. Untuk menyelesaikannya menggunakan algoritma prim. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa seluruh kantor dapat terhubung dengan total biaya sebesar 20 juta rupiah tanpa adanya jalur yang tidak diperlukan atau membentuk siklus. Berikut ada manfaat dan kesimpulannya. Yang pertama itu ada efisiensi biaya infrastruktur jaringan telekomunikasi. Yang kedua, semua kantor terhubung tanpa jalur. Minimal spending tree memastikan konektivitas penuh dengan investasi optimal. Yang terakhir, mendukung ekspansi jaringan secara terencana dan hemat biaya. Yang terakhir adalah kasus 3, yaitu maximum flow problem. Ini contohnya PDAM Tirta Nusantara, optimasi jaringan pipa air. Permasalahannya adalah menentukan jumlah air maksimum yang dapat dialirkan dari stasiun pompa ke tangki penampungannya. Nah, penyelesaian ini menggunakan metode Ford-Fulkerson, yang dimana metode ini bekerja dengan mencari jalur yang masih memiliki kapasitas sehingga aliran dapat terus ditingkatkan sampai mencapai batas maksimum. Nah, dari hasil perhitungan ini diperoleh kapasitas aliran maksimum sebesar 15 liter per detik melalui 3 augmenting path. Nah, informasi ini sangat bermanfaat bagi perusahaan untuk menentukan kapasitas pompa dan merencanakan pengembangan jaringan distribusi. Nah, dengan mengetahui kapasitas maksimum ini, perusahaan dapat mengurangi resiko kekurangan pasokan air pada pelanggan. Jadi, next. Nah, jadi berdasarkan pembahasan yang telah kami jelaskan, dapat disimpulkan bahwa network flow model ini merupakan salah satu metode optimasi dalam manajemen kuantitatif
yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam suatu jaringan. Model ini membantu untuk memudahkan visualisasi sistem jaringan yang kompleks, memberikan solusi optimal secara matematis dan terukur, meningkatkan efisiensi biaya, waktu, dan sumber daya, kemudian mendukung pengambilan keputusan yang objektif, dan juga diterapkan luas di logistik, telekomunikasi, dan infrastruktur. Nah, terdapat 3 model utama yang sering digunakan, yaitu ada shortest road problem, minimal spanning tree, dan maximum flow problem, yang dimana masing-masing memiliki tujuan optimasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan model ini harus disesuaikan dengan kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Jadi, kita dapat lihat bahwa meskipun konsepnya berupa jaringan, manfaatnya itu sangat luas dan masih banyak digunakan hingga saat ini dalam berbagai bidang seperti logistik, telekomunikasi, transportasi, hingga distribusi air. Next. Ya, oke. Eh, Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami mengenai model arus jaringan atau network flow model. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian atau maupun isi. Dan oke, mungkin segitu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke.